Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini ke channel MTZ, Muhammad Taufik Zulkifli, anggota legislatif DPRD DKI Jakarta untuk Komisi B. Hari ini saya akan ngobrol dengan Pak Muhammad Kamaludin, Direktur Jaklingko, ya. Dan nanti ada satu lagi yang menemani saya, anak muda dari Jakarta. Tapi sekarang mungkin Pak Kamal, silakan memperkenalkan diri dulu dengan singkat. Ya, Silakan. Assalamualaikum Pak Taufik, terima kasih undangannya. Sobat MTZ, perkenalkan saya Muhammad Kamaludin. Saya Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia, dan saya mendapat mulai tugasnya ini dari Desember 2020, jadi baru sekitar 1,5 tahun di Jaklingko Indonesia, sebelumnya di MRT Jakarta sejak 2017. Demikian perkenalannya, Pak Taufik. Oke, sementara itu dulu ya. Jadi sebelum di Jaklingko ini ada di MRT pasti para sobat MTZ udah tahu lah apa ya. Tapi satu lagi saya ditemani oleh seorang anak muda Jakarta namanya Rosan. Ya, silakan Rosan memperkenalkan diri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rausan. Ya, saya pemuda asli Jakarta, ya, dari kecil di Jakarta memang. Dan pendidikan terakhir saya itu di Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Saya sekarang sebagai wira swasta ya di satu perusahaan yang kantornya juga masih di Jakarta. Terima kasih. Oke, ini kita langsung aja ya, langsung to the point. Jadi ini mulainya bukan dari Pak Kamal nih, saya langsung ke Rosan aja dulu. Rosan, kalau ada nama Jaklingko, itu dalam kepala Rosan itu apa? Apa sih Jaklingko? Menurut Rosan itu apa sih Jaklingko? Iya, kebetulan mungkin pernah nge-search juga Pak ya, pernah cari-cari tahu juga tentang Jaklingko. Dan memang yang saya tahu dari Jaklingko itu adalah sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran transportasi di Jakarta gitu. Jadi saya awalnya ngira ini yang mengepalai transportasi umum secara keseluruhan di Jakarta, tapi kalau yang saya tahu ya, kalau saya nggak salah dibaca, saya baca itu adalah Jaklingko adalah sistem pembayaran transportasi di Jakarta. Itu Pak sedikit yang saya tahu. Oke, pembayaran apaan? Pembayaran transportasi, ya, pembayaran transportasi apa? Itu ada Transjakarta, ya, kemudian ada angkot-angkot kecil itu tuh namanya apa ya saya lupa. Sama kemudian terintegrasi sama KRL juga kalau nggak salah. KRL udah ya? Ada MRT juga kalau nggak salah. MRT juga. MRT, LRT. Berarti Jaklingko itu sistem pembayarannya gitu ya? Kalau menurut Rosan ya? Iya, yang pernah saya baca kalau nggak salah gitu. Pernah nggak gunakan itu Jaklingko angkot kecil itu? Iya, pernah. Jadi salah satu kegiatan saya itu juga mengajar privat, Pak. Dan sekarang saya lagi mengajar privat di daerah Condet, dan saya sering ya bahkan hampir setiap hari itu untuk ke lokasi naik sepeda. Sepedanya saya naikin ke Transjakarta, ya. Nah, kalau udah nyampe PGC nanti saya naik angkot, Pak. Angkotnya pun naik angkot juga. Ya, sebenarnya ada dua pilihan, bisa naik angkot atau bisa langsung naik sepeda gitu. Dan yang saya pernah nyoba-nyoba gitu Pak ya, ternyata sepedanya pun bisa dimasukin ke dalam angkot walaupun benar-benar di pinggir Pak ya, benar-benar di pinggir gitu, dan melihat kondisi juga gitu. Dan tergantung abangnya sih ngizinin atau enggak. Jadi ada hal menarik seperti itu. Nah, itu paling Pak yang pernah saya pakai ya, sedikitnya. Bayarnya berapa? Bayar. Kalau Transjakarta kan bayarnya pasti. Kalau untuk Transjakarta 3.500. Sebetulnya saya rada kurang notice sih kalau angkot yang kecil itu, agak lupa. Soalnya saya cuma ngetap aja gitu dan nggak merhatiin angkanya. Soalnya habis turun langsung ngetap terus udah gitu. Nggak yang kurang lebih gitu sih Pak. Oke, ya. Nah itu ternyata dalam benak seorang warga Jakarta Pak Kamal ya. Jaklingko itu ya itu katanya apa namanya sistem pembayaran sistem pembayaran transportasi Jakarta, dan beliau pernah mengalami ke Transjakarta kemudian atau menjadi juga pelanggan konsumen. Nah kalau dari Pak Kamal aja sebenarnya apa sih Pak Kamal Jaklingko itu apaan gitu ya? Dengan bahasa sehari-hari supaya dimengerti oleh warga kira-kira. Iya, terima kasih Pak Taufik, dan terima kasih juga Rosan ya.
ini Rosan ini sudah banyak kemajuan ini pemahamannya tentang Jaklingko, karena sebagian besar mungkin warga masih memahaminya Jaklingko ini baru mengenalnya sebagai angkot gitu ya, angkot yang gratis atau sebetulnya namanya itu Mikrotrans karena dioperasikan oleh Transjakarta dan bentuknya bis kecil begitu yang gratis gitu ya, digunakan oleh warga dan bayarnya menggunakan kartu Jaklingko. Kartu Jaklingko ini sendiri diluncurkan pertama kali tahun 2018 ya, dan sejak 2018 sudah banyak perkembangan. Kalau makna Jaklingko-nya itu sendiri sebetulnya adalah integrasi. Jadi Jaklingko itu kan gabungan dari dua kata ya, ada Jak-nya itu Jakarta, kemudian Lingko-nya itu diambil dari bahasa Manggarai, yang artinya adalah sistem irigasi persawahan begitu. Manggarai Bali, Manggarai mana tuh? Nusa Tenggara. Oh, Nusa Tenggara. Oh ya, bukan Manggarai Tebet bukan ya? Bukan. Iya. Jadi ini makanya Indonesia juga nih, bahasa Nusantara juga begitu ya. Jadi ketika digabung Jaklingko ini mengambil filosofi dari sistem irigasi itu adalah titik-titik integrasinya begitu. Titik-titik integrasi transportasi di Jakarta ini dan sistem integrasinya. Jadi Jaklingko Indonesia ini sendiri memang difokuskan untuk ekosistem integrasi pembayarannya untuk semua transportasi, baik itu untuk MRT Jakarta, Transjakarta, LRT Jakarta, dan juga sudah masuk ke KRL sejak di akhir tahun lalu. Jadi masuk ke KRL itu sejak September 2021, Pak Taufik. Sebelumnya Jaklingko itu kartunya belum bisa dipakai di KRL, dan mulai 2021 lalu sudah diluncurkan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, bersama dengan Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, begitu di Stasiun Tebet peluncurannya itu. Dan setelah peluncuran ini, jadi lebih mudah nih untuk warga bisa menggunakan kartu yang sama, begitu ya, standarnya sama. Bentar, kartunya itu bukan kartu e-money biasa. Kartunya itu ya. Jadi tugas kami adalah membuat standar kartunya, Pak Taufik. Kartunya sendiri bisa diterbitkan bisa oleh KCI, bisa oleh kartu bank gitu ya, Bank DKI salah satunya, kemudian Bank Mandiri dan sebagainya. Jadi kartu bank itu nanti pertama kali digunakan di sistem Jaklingko, dia di dalam kartunya itu ada format data yang kami restrukturisasi begitu supaya bisa mencatat histori perjalanannya. Ada histori perjalanannya di dalam kartu itu. Jadi kalau dianggap kartu ini seperti USB flash disk gitu ya, yang bentuknya kartu, gitu, ada memori dalam kartu itu. Dan memori itu kita simpan stasiun pertama berangkat begitu, kemudian stasiun berikutnya, dan jamnya juga ID operatornya begitu. Kalau misalkan yang pertamanya naik Transjakarta, dimasukkan operatornya Transjakarta, kemudian ID haltenya, halte di mana, mulai dari jam berapa, tanggal berapa, begitu. Kemudian pindah ke MRT Jakarta misalkan, MRT Jakarta langsung dicatat juga operatornya MRT Jakarta, masuk di contohnya stasiun Lebak Bulus, misalkan Lebak Bulus masuk dari jam 7, kemudian lanjut lagi sampai ke Bundaran HI, keluar dari Bundaran HI, dilanjutkan lagi Transjakarta, tercatat lagi operatornya Transjakarta, begitu. Jadi di dalam kartu ini penting untuk kami catat riwayat perjalanannya, karena nanti untuk mengintegrasikan gitu, nanti bagi warga mudah menggunakannya, bisa simple begitu ya, praktis begitu menggunakannya, kartu yang sama bisa digunakan di semua tempat. Dan juga kami sudah luncurkan aplikasinya, Pak Taufik. Jadi dari aplikasi Jaklingko itu bisa merencanakan perjalanan. Nah, ini yang kami perlu perkenalkan lebih banyak lagi kepada pengguna, karena banyak yang belum tahu. Bisa mengunduh bebas, bisa dari App Store atau Play Store begitu. Namanya aplikasinya Jaklingko Indonesia. Nah, di situ nanti bisa dapat peta transportasi Jakarta, kemudian bisa langsung memilih dari tempat berada sekarang mau pergi ke mana. Misalkan contohnya kalau saya rumahnya di Ciputat begitu ya, dari Ciputat kemudian saya ingin pergi ke Bundaran HI. Nah, dari aplikasi itu tinggal masukkan saya akan pergi ke Bundaran HI,
nanti kemudian bisa diberikan opsi perjalanannya menggunakan Transjakarta dulu dari Pasar Ciputat ke stasiun Lebak Bulus Transjakarta, kemudian dari stasiun MRT Lebak Bulus dilanjutkan lagi menggunakan MRT ke stasiun Bundaran HI. Nah, itu nanti keluar semuanya di dalam aplikasi, tinggal beli tiketnya, ada QR code-nya. QR code ini yang nanti bisa digunakan untuk semua moda perjalanannya. Jadi mulai masuk Transjakarta, lanjut MRT, bisa langsung menggunakan QR code dari aplikasi yang sama. Jadi ini praktis sekali. Kedepannya kita bisa melihat untuk merencanakan perjalanan butuh waktu berapa lama, kemudian biaya perjalanannya berapa begitu. Jadi bisa membuat lebih hemat begitu untuk warga Jakarta begitu dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum. Demikian kurang lebih.